Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan tabel matriks menggunakan model transportasi. Yang pertama yaitu menggunakan metode Northwest Corner atau NWC, di mana metode ini cara pengerjaannya yang pertama dimulai dari kotak ujung kiri atas, lalu bergerak ke kotak sebelah kanan apabila masih terdapat nilai suplai yang mencukupi. Dan jika nilai suplainya telah habis, maka bergerak ke kotak di bawahnya. Pada tabel matriks ini, yang pertama kita kerjakan yaitu kotak yang dimiliki oleh gudang 1, pabrik 1, di mana gudang 1 memiliki nilai permintaan sebanyak 50 dan pada pabrik 1 memiliki nilai suplai yaitu 120. Maka pada kotak ini kita tulis 120. Karena nilai suplainya telah habis, maka kotak yang berada pada pabrik 1 sisanya kita coret. Karena kotak ini nantinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya kita kerjakan lagi kotak yang berada di pojok kiri atas, yaitu kotak yang dimiliki oleh gudang 1, pabrik 2, di mana kotak ini berada pada barisan gudang 1, dan gudang 1 kan memiliki nilai permintaan sebanyak 150 dan sudah dipenuhi sebelumnya 120, maka 150 dikurangi 120 sama dengan 30. Karena nilai permintaan pada gudang 1 telah terpenuhi, maka sisa kotaknya kita coret. Setelah itu, kita lihat pada tabel matriks ini tersisa 4 kotak yang kosong. Maka kita kerjakan lagi kotak yang berada di ujung kiri atas, yaitu kotak yang dimiliki oleh gudang 2, pabrik 2. Kita isi dengan nilai suplai. Nilai suplai yang dimiliki oleh pabrik 2 kan tadi 80, dan 80 sudah digunakan sebanyak 30, maka 80 dikurangin 30 sama dengan 50. Dan kotak yang tersisa pada pabrik 2 kita coret karena sudah tidak bisa digunakan lagi. Pada 2 kotak yang tersisa, kita kerjakan lagi yang di sebelah kiri. Maka kotak yang berada pada gudang 2, pabrik 3, di mana kotak ini berada pada barisan gudang 2. Gudang 2 kan punya permintaan sebanyak 70 dan sudah terisi permintaannya 50, maka 70 kurangi 50 sama dengan 20. Dan kotak yang tersisa berada di barisan gudang 3, di mana gudang 3 ini memiliki permintaan sebanyak 60 dan kita isi dengan nilai suplai yang dimiliki pabrik 3. Pabrik 3 kan punya nilai suplai tadi 80 dan sudah terpakai 20, maka 80 dikurangin 20 yaitu 60. Pada tabel matriks, nilai permintaan pada setiap gudangnya sudah terpenuhi. Maka selanjutnya kita cari biaya total. Biaya total dilambangkan dengan huruf Z. Lalu kita masukkan nilai pada setiap gudangnya. Ada di gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Yang pertama yaitu 120 dikali dengan ongkosnya 8. Lalu ditambah 30 dikali ongkosnya 15. Dan ditambah dengan nilai yang lainnya. Setelah kita kalikan, lalu kita tambahkan semuanya. Maka hasil
nya yaitu 2690. Metode yang selanjutnya adalah metode less cost, di mana metode less cost ini cara pengerjaannya dimulai dari sebelah kanan, lalu dicari nilai ongkosnya yang paling kecil yang mana. Pada tabel matriks yang tersedia, nilai yang terkecil ongkosnya yaitu nilai yang ada di gudang 2 pabrik 1, di mana gudang 2 ini memiliki nilai permintaan sebanyak 70 dan nilai suplai yang dimiliki oleh pabrik 1 yaitu sebanyak 120. Maka nilai suplainya dapat memenuhi permintaan pada gudang 2 yaitu 70. Karena permintaan pada gudang 2 sudah terpenuhi, maka kotak yang tersisa kita coret. Lalu selanjutnya kita mencari kotak yang memiliki nilai paling kecil, yaitu kotak pada gudang 1 pabrik 3. Kita isi dengan nilai suplai yang dimiliki oleh pabrik 3, yaitu 80. Karena nilai suplai pada pabrik 3 sudah terpakai semuanya dan habis, maka kotak yang tersisa pada pabrik 3 kita coret. Karena pabrik ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena pada gudang 1 permintaannya 150 dan yang terisi hanya 80, maka kita harus mencari nilai yang dapat memenuhi permintaan pada gudang 1, yaitu pada kotak gudang 1 pabrik 2. Pada pabrik 2 memiliki nilai suplai sebanyak 80. Untuk memenuhi permintaan pada gudang 2 yaitu sebanyak 150 dikurangi 80 sama dengan 70. Dan ternyata daripada pabrik 2 dapat memenuhi kekurangan permintaan pada gudang 1, 70. Karena pada baris gudang 1 permintaannya sudah terpenuhi, maka kotak yang tersisa kita coret. Tersisa baris yang berada di gudang 3, di mana pada gudang 3 ini kita mencari nilai ongkos yang kecil yaitu 6. Kita masukkan nilai suplai yang dimiliki oleh pabrik 1, di mana nilai suplai pada pabrik 1 120 sudah terpakai 70, maka sisanya adalah 50. Lalu kita harus memenuhi permintaan pada gudang 3, di mana gudang 3 memiliki permintaan sebanyak 60 dan hanya dapat terpenuhi 50. Maka pada kotak yang berada di bawahnya kita isi dengan nilai suplai yang dimiliki oleh pabrik 2, 80. 80 tadi sudah terpakai 70, maka sisa 10. Karena pada tabel matriks ini permintaan setiap gudangnya sudah terpenuhi, maka kita cari biaya total yang harus kita hitung. Biaya total dilambangkan dengan huruf Z, dan kita masukkan nilai-nilai yang kita dapatkan, yaitu 70 dikali 5 ditambah 50 dikali 6 ditambah 70 dikali 15 ditambah 10 dikali 12 ditambah lagi 80 dikali 3. Kita kalikan dulu. Ini 350 ditambah 300 ditambah lagi ini 1050 ditambah lagi 120 dan ditambah lagi 240, maka biaya total yang diperoleh adalah 2060. Metode yang terakhir adalah metode FAM, di mana metode ini cara pengerjaannya menggunakan selisih nilai terkecil pada tabel, lalu kita opportunity-kan. Kita opportunity-kan dulu pada bagian
kolom, yaitu pada pabrik 1, di mana nilai yang terkecil pada pabrik 1 terdapat pada kotak gudang 2 pabrik 1 dan gudang 3 pabrik 1, yaitu 5 sama 6, berarti kita kurangin di sini 1. Selanjutnya kita opportunity-kan lagi, yaitu pada pabrik 2 di mana nilai yang terkecil yaitu 10 dan 12, maka di sini 2. Dan pabrik ketiga yang nilai terkecil 3 dan 9, maka di sini 6. Setelah kolom kita berpindah pada bagian baris, yaitu pada gudang 1. Gudang 1 kita lihat nilai yang terkecil yaitu ada angka 3 dan 8, maka nilai opportunity yang didapatkan adalah 5. Pada gudang 2 ada 5 dengan 9, maka nilai opportunity yang didapatkan adalah 4. Pada gudang 3 kita lihat nilai juga mana yang terkecil, yaitu ada 6 sama 10, maka nilai opportunity yang didapatkan adalah 4. Setelah mendapatkan nilai opportunity dari masing-masing baris dan kolomnya, kita mencari nilai opportunity yang paling besar, yaitu didapatkan nilai 6, di mana nilai ini terdapat pada pabrik 3. Setelah itu kita cari pada pabrik 3 ini kotak mana yang memiliki biaya paling kecil, yaitu 3. Kita masukkan nilai suplai yang dimiliki oleh pabrik 3, 80. Karena nilai suplainya sudah terpakai semua, maka kotak yang tersisa pada pabrik 3 kita coret. Karena kotak ini nantinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya kita opportunity-kan lagi dari pabrik 1, 5, 6. Di sini 1. Selalu mencari nilai yang paling kecil untuk di-opportunity-kan. Lalu pabrik 2 10 12, maka di sini 2. Pada pabrik 3 kita strip karena sudah dicoret nilainya. Lalu berpindah pada bagian baris, yaitu di gudang 1. Nilai yang kita opportunity-kan yaitu 8 dan 15. Karena 3 ini sudah tidak bisa dipakai karena sudah terisi, maka 8 sama 15 dikurang 7. Lalu pada gudang 2 5 dan 10, di sini 5. Ada 6 dan 12, maka opportunity yang didapatkan adalah 6. Dari hasil opportunity yang kita dapatkan, kita cari lagi nilai mana yang paling besar. Nilai yang paling besar yaitu 7, berada di gudang 1. Maka pada gudang 1 kita cari lagi mana yang memiliki kotak yang memiliki nilai paling kecil, 8. 8 ini kita masukkan nilai suplai yang dimiliki pada pabrik 1. Karena pada gudang 1 memiliki permintaan 150 dan sudah terisi 80 sebelumnya, maka kekurangan yang harus diisi pada kotak ini adalah 150 dikurangi 80 adalah 70. Pada baris gudang 1, karena permintaannya sudah terpenuhi, maka kotak yang tersisa kita coret. Selanjutnya kita opportunity-in lagi. Pada pabrik 1 5 sama 6. Di sini 1, pabrik 2 2. Pabrik 3 kita strip karena sudah dipakai. Pada gudang 1 kita strip karena sudah pakai. Lalu pada gudang 2 ada 5 sama 10. Di sini 5. Pada gudang 3 ada 6 sama 12. Berarti di sini 6. Kita cari lagi nilai opportunity yang paling besar, yaitu 6. Berada di barisan gudang 3. Gudang 3 ongkos yang paling kecil adalah 6. Kita masukkan nilai suplai yang dimiliki oleh pabrik 1, di mana nilai suplai tadi sudah terpakai 70, maka 120 dikurangin 70 sama dengan 50. Karena nilai suplai pada pabrik 1 telah terpakai semuanya dan habis, maka kotak yang tersisa pada pabrik 1 kita coret. Selanjutnya kita opportunity-kan lagi. Pada pabrik 1, karena kotaknya tidak ada yang kosong, maka kita strip.
Pada pabrik 2 ada 10 sama 12, maka di sini 2. Pabrik 3 kita strip, gudang 1 kita strip, gudang 2 ada 10, gudang 3 ada 12. Maka nilai yang paling besar opportunity-nya adalah 12 di sini. Karena karena kotak ini berada pada gudang 3 dan gudang 3 memiliki permintaan 60, maka kita masukkan nilai suplai pada pabrik 2, di mana nilai suplai ini memenuhi kekurangan permintaan pada gudang 3, yaitu 60 dikurangi 50 adalah 10. Sisa 1 kotak, maka otomatis kotak ini kita isi dengan nilai suplai yang tersisa pada pabrik 2. Pabrik 2 memiliki nilai suplai yang tersisa 70, dan pada gudang 2 ini memiliki permintaan 70, maka dapat memenuhi. Karena pabrik 3 sudah terpenuhi setiap permintaan gudang, maka kita hitung biaya total. Biaya total dilambangkan dengan huruf Z, lalu dimasukkan angka-angka pada setiap tabelnya, yaitu 70 dikali 8 ditambah 80 dikali 3 ditambah 70 dikali 10 kita kali masing-masing yang ada di dalam kurung, yaitu ini 560 ditambah 80 kali 3 240 ditambah 70 kali 10 700 ditambah 50 kali 6 sama dengan 300 ditambah 10 kali 12 120. Kita tambahkan, dan total yang diperoleh adalah 1920. Sekian dari penjelasan video tentang model transportasi pada tabel matriks ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada penjelasan yang kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.